semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi acara pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah ada yang sakit atau ada semua? Meli? Ya. Nafa? Ya. Zahra? Ya. Arina? Ya. Alhamdulillah ya, semua berangkat semua. Selanjutnya pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang materi apa? Materi tentang akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan ketiga ini itu ada dua. Yang pertama tentang berilmu dan bekerja keras. Sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan memotivasi kepada kalian semua bahwa kenapa sih kita perlu mempunyai ilmu, perlu menjadi orang yang berilmu. Karena apa? Karena kita manusia itu dianugerahi oleh Allah itu sebuah apa ini? Ya, benar sekali, otak atau pikiran yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk seperti binatang. Karena kita sudah dianugerahi akal pikiran, maka kita pergunakan untuk menuntut ilmu, untuk mencari sesuatu yang bisa kita gali seperti itu. Nah, itu betapa pentingnya kita harus berilmu. Selanjutnya bekerja keras. Bekerja keras itu kenapa kita perlu mengerjakan sesuatu itu dengan kerja keras? Yang pertama, karena kalau kita ingin menghasilkan sesuatu dengan hasil yang sempurna, maka kita lakukanlah dengan kerja keras. Seperti itu. Tadi Ibu sedikit memotivasi betapa pentingnya berilmu dan bekerja keras. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini tentang materi berilmu dan bekerja keras itu apa? Yang pertama, kita itu harus meyakini bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berilmu dan bekerja keras. Yang kedua, menampilkan perilaku berilmu dan bekerja keras. Yang ketiga, mengidentifikasi apa saja pengertian, ciri-ciri dari berilmu dan bekerja keras. Yang ketiga itu menganalisis cara membiasakan diri, mengidentifikasi perilakunya, terus menunjukkan contoh perilaku dari berilmu dan bekerja keras. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini. Semoga tujuan ini akan tercapai. Mari kita memasuki ke materi pembelajarannya. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap mari kita mulai. Ibu akan berdiri. Nah, mari kita mulai. Sebelum dimulai silakan dibagi kelompoknya. Arina 4 orang, Meli 4 orang, Siska 4 orang. Selanjutnya kita ke yang pertama dulu ya, yaitu tentang berilmu. Ada yang tahu di sini pengertian dari berilmu? Coba Meli. Benar sekali, orang yang memiliki ilmu. Siska? Ya, betul sekali. Nah, lebih tepatnya lagi, jadi berilmu itu apa? Kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu ilmu tertentu, yang ilmu tersebut itu bermanfaat bagi dirinya ataupun untuk orang lain. Itu pengertian secara istilahnya. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita ke kedua ini, dalil Quran surat Al-Alaq. Jadi dalil tentang berilmu itu surat Al-Alaq. Mari kita baca bersama, dibuka bukunya, paketnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi pengertian dan dalilnya, kita ke ciri-ciri. Jadi orang berilmu itu memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, orangnya itu mau mengamalkan ilmunya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam bersikap itu santun karena dia orang yang berilmu. Yang ketiga,
orangnya itu tidak suka banyak bicara. Nah, contoh nih, Meli ini orangnya nggak banyak bicara karena dia tahu kalau banyak bicara itu membuang waktunya. Yang tadinya lebih baik untuk belajar, tapi dia buat ngobrol. Itu kan bukan perilaku yang berilmu. Tapi kalau perilaku orang yang berilmu itu apa? Lebih baik banyak diamnya daripada banyak omongnya. Selanjutnya yang keempat, menjadi teladan di mana saja dan kapan saja oleh semua orang karena perilakunya tadi yang sopan dan santun. Kita ke cara membiasakan diri menjadi orang yang berilmu. Contoh nih, Arina ini orangnya ingin berilmu. Jadi caranya gimana sih? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, menyadari bahwa kewajiban menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mengkaji ilmu-ilmu yang akan dipelajari. Yang keempat, mau mengeluarkan biaya untuk menuntut ilmu. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Kenapa sih kita perlu bergaul dengan orang yang ilmu, Meli? Ya benar. Ya karena kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu, kita akan akan ikut. Nah seperti itu. Selanjutnya kedua poin di bawah ini bisa dilihat perilaku orang yang berilmu dan dampak positif kita berilmu itu seperti apa. Di buku sudah dijelaskan ya, nanti kalian diskusikan. Selanjutnya, jadi kita nanti ke poin yang kedua, yaitu tentang kerja keras. Jadi pengertian dari kerja keras itu apa? Yaitu apa, Meli? Ya, betul sekali. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mencapai hasil yang kita inginkan, seperti itu. Nah, dalilnya apa? Quran surat Az-Zumar 39. Coba dibaca bareng-bareng. Masya Allah, suaranya bagus-bagus sekali dan fasih dalam membacanya ya. Kita ke ciri-ciri. Jadi orang yang bekerja keras itu mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak pemalas pastinya. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaannya. Jadi kalau ada tugas, contoh Arina dikasih tugas, itu langsung dikerjakan, nggak menunda-nunda nanti. Itu ciri-ciri orang yang memiliki pekerja keras. Selanjutnya kita ke cara membiasakan diri. Cara membiasakan diri untuk bekerja keras. Misal Siska ini ingin mempunyai sikap kerja keras. Cara membiasakan dirinya bagaimana? Membiasakannya apa? Yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu dengan kerja keras, itu pasti hasilnya akan memuaskan. Yang kedua, ciri-ciri cara membiasakannya apa? Tidak menunda pekerjaannya. Yang keempat, memanfaatkan waktu luangnya untuk menciptakan sesuatu, seperti itu. Selanjutnya nanti poin perilaku orang bekerja keras dan dampak positifnya itu didiskusikan. Jadi mendiskusikan tentang contoh perilaku orang yang berilmu dan contoh perilaku orang yang bekerja keras, kemudian dampak positif dari keduanya seperti apa. Nanti kalian mempresentasikan di depan, seperti itu ya. Silahkan didiskusikan. Selanjutnya kita masuk ke tema kreatif, produktif, dan inovatif. Apa sih pentingnya ketiga ini untuk kita pelajari? Karena apa? Kita berada di era perkembangan zaman yang begitu kuat, yang canggih, serba teknologi, maka kita harus memiliki pola pikir yang kreatif, mempunyai sikap yang kreatif yang ada pada diri kita, produktif dan inovatif. Itulah pentingnya kita mempelajari ketiga materi ini. Pengertian dari ketiga ini ya. Yang pertama itu kreatif. Kreatif itu apa? Daya cipta seseorang yang berbeda dengan orang yang lain. Yang kedua itu produktif. Produktif itu apa? Kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu. Yang ketiga itu inovatif. Inovatif itu apa? Memperbarui sesuatu yang sudah diciptakan oleh orang lain agar lebih berkembang dengan baik. Itu pengertian dari ketiganya. Selanjutnya dalil mengenai tiga ini itu inovatif, produktif, dan inovatif itu Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Ayo. Masya Allah, suaranya bagus-bagus sekali ya, fasih tentunya. Selanjutnya kita ke bab yang ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari ketiga ini? Ada yang tahu? Meli? Bisa? Ya, benar sekali. Hop. Yang ketiga itu ciri-ciri.
mari kita membahas tentang ciri-ciri kreatif. Kreatif itu tadi daya cipta. Nah, ada yang tahu? Ya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, terampil. Orangnya itu terampil dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, hidupnya itu tidak monoton, selalu mempunyai ide-ide yang membangun. Itulah ciri-ciri dari orang yang kreatif. Itu ciri-ciri dari perilaku yang produktif. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu wajah orangnya itu tidak murung karena dia memiliki kegiatan yang menghasilkan. Yang kedua, hidupnya itu lebih terarah karena memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, itu orangnya tidak menganggur, jadi tidak mau berpangku tangan terhadap orang lain, seperti itu. Selanjutnya itu ciri-ciri dari inovatif. Nah, ciri-cirinya apa? Coba Meli. Benar? Arina? Benar. Ya, lebih tepatnya lagi, ciri-cirinya adalah satu, orangnya itu memiliki banyak ide yang akan dikembangkan. Memiliki ide, ya tadi memiliki ide ya. Yang kedua, itu orangnya pandai memanfaatkan waktu luang. Jadi tidak banyak waktu yang terbuang. Itulah ciri-ciri dari orang yang inovatif. Cara membiasakan diri untuk bersikap kreatif. Misal Meli ingin bersikap kreatif, yang pertama yang dilakukan yaitu selalu berkreasi. Nah, yang kedua itu pantang menyerah apabila inovasinya itu tidak berkembang, seperti itu. Cara membiasakan sikap produktif. Arina ingin mempunyai sikap yang produktif. Cara membiasakannya yang pertama itu ulet dalam bekerja. Jika gagal, bangkit lagi. Optimis dengan keberhasilannya. Itu akan menumbuhkan sikap produktif dalam dirinya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu cara membiasakan diri berinovatif. Yang tentunya satu tadi, tidak mudah menyerah juga. Selanjutnya mau mengembangkan ide-ide, mau melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya, seperti itu kiranya cara menumbuhkan atau membiasakan diri bersikap ketiga ini. Poin yang terakhir itu contoh perilaku kreatif produktif inovatif. Yang kedua, terakhirnya lagi dampak positif kreatif produktif inovatif. Itu nanti didiskusikan seperti pada pertemuan yang ketiga tadi, didiskusikan. Nanti perwakilan kelompok itu maju. Diskusinya apa? Contoh perilaku dari inovatif, produktif, dan inovatif. Nah, selain contoh perilaku, apalagi dampaknya itu apa sih? Bagi diri sendiri, bagi lingkungan, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, alhamdulillah. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan ketiga dan keempat sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dulu ya, agar lebih enak nantinya. Jadi kesimpulan dari kedua pertemuan pembelajaran ini tentang materi akhlak terpuji kepada diri sendiri itu, yang pertama, kita itu sebagai khalifah di bumi ini tentunya kita harus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Tadi potensinya apa? Kita sudah diberi akal oleh Allah. Ya kita harus menuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu. Setelah berilmu, kita harus menerapkan ilmunya tersebut dengan bekerja keras, dalam bersungguh-sungguh. Setelah bekerja keras dengan sungguh-sungguh, inovatif, apa yang kita ada ide itu dikembangkan idenya. Kemudian produktif, menghasilkan sesuatu. Setelah produktif itu kita harus mempunyai inovatif juga, agar apa yang sudah kita produksi, kita evaluasi agar lebih hasilnya lebih maksimal, seperti itu untuk dipakai ke depannya. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Semisal tidak, alhamdulillah berarti sudah paham semua. Ibu akan itu kan ada soal tuh di buku pegangan siswa. Nah, itu dikerjakan nanti di rumah, dikumpulkan besok. Selain itu ada tugas pengayaan. Pengayaannya itu apa? Mengamati fenomena lingkungan sekitar yang berkaitan dengan tadi berilmu, bekerja keras, produktif, inovatif. Nah, apa sih yang ada di sekitar kalian? Misal tetangga kalian
bekerja dari pagi sampai sore dengan penuh kerja keras. Nah, itu nanti dikembangkan kata-katanya. Nanti itu tugas individu berarti ya, dikumpulkan. Selanjutnya setelah itu pertemuan yang kedepannya lagi kita akan bahas tentang adab kepada teman dan saudara. Seperti itu kiranya. Terima kasih atas partisipasi dari para siswa. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Semoga bisa dipahami dan berkah untuk kita semua. Amin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum pulang.